Sebentar. Nah, sudah muncul ya PPT saya. Oke, kira-kira saya pertemuannya tinggal berapa? Udah berapa ya Mbak ya, Mbak Aulia? Kurang maksudnya kita masih kurang satu kelas lagi Bu. Yang minggu kemarin kan aturan tiga pertemuan tuh. Mm-mm. Jadi di minggu ini masih kurang dua berarti Bu. Berapa? Oh, minggu ini masih kurang dua. Iya. Setelah pertemuan ini. Iya. Oh, oke, oke, oke. Ya, nanti kalau misalnya emang nggak ada waktu ya kami jadi dua pertemuan ya. Kalau tidak ada waktu gitu kali ya. Nanti kalau misalnya ada waktu ya silakan dijadwalkan aja ya. Apa namanya? Dua pertemuan gitu. Oh, Jumat kan libur ya. Iya Bu, tanggal merah. Libur mulu udah. Ya udah kita eh lagi juga tinggal beberapa materi juga sih, tinggal dikit lah. Em, Paling itu ya, apa namanya? Di pertemuan akhir saya ingin review aja kali ya teman-teman, dari yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena sepertinya nanti rencana UASnya itu online ya. Jadi mungkin pertemuan yang akhir nanti yang minggu ini nanti saya hanya memberikan soal, latihan soal, nanti siapa yang cepat yang menjawab nanti yaitu nilai plus gitu aja ya. Mau nggak? Karena kan kita UASnya online. Jadi di akhir kita review sambil ya saya lihatlah kalian progresnya gimana. Nanti kalau misalnya ada yang aktif menjawab, ada yang menjawab cepat, nanti saya memberikan nilai ya plus lah dari yang lainnya gitu. Dah, saya lanjut ke materi. Udah ada chat nih. Online semua matkul. Boy, enak banget kalau online semua matkul. Mas Royhan. Nggak, paling yang online mah saya aja nih. Saya yang mengulang apa namanya online ya. Kalau saya yang Vismart. Tapi kalau yang lain nggak tahu nanti kan di share juga kan jadwalnya gitu. Ya ya. Nah, kita membahas tentang fungsi variabel kompleks. Di sini, kalau yang variabel kompleks itu biasanya muncul yang namanya I ya. Nah, di mana I-nya itu imajiner kan. Nah, I itu kan akar dari minus satu ya. Kalau misalnya I kuadrat berarti minus satu. Nah, di sini yang kalian, apa namanya? Yang kalian perlu catat ya. Bentar. Nah, yang perlu kalian catat itu yang ini kebalik. Ini, jadi untuk persamaan umum di bilangan kompleks itu menggunakan ini ya. Jadi Z sama dengan X ditambah IY, di mana I-nya itu adalah imajiner. Nah, X-nya itu adalah bilangan real ya, X-nya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah bilangan imajiner. Nah, Z-nya itu adalah bilangan kompleksnya. Kalau FZ berarti fungsi bilangan kompleks. Di sini ada grafik nih. Grafiknya itu yang sumbu X itu menunjukkan bilangan real ya, sesuai dengan tadi ini yang Z sama dengan X tambah Y. Yang X-nya itu bilangan real. Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah bilangan atau sumbu imajiner. Nah, kemudian kalau misalnya ditarik garis atau gradiennya ya, garis miringnya, itu makanya ini nih persamaannya Z sama dengan X ditambah IY. Atau di sini Z-nya itu sama dengan R, yaitu ini panjang garis miringnya ya, atau sisi miringnya. Itu harga mutlak Z sama dengan R. Nah, kalau misalnya X ditambah IY-nya ini kan ya emang dibilang kompleks seperti itu ya persamaannya. Nah, yang ini yang ada R cos theta ditambah I sin theta itu adalah koordinat apa? Ada yang masih ingat? Yang R cos theta ditambah I sin theta? Polar gitu Bu. Koordinat. Wis, betul. Siapa tadi yang jawab? Royhan Bu. Roy Royhan, betul-betul.
perolehan ya. Benar, ini kalau misalnya udah ada cos, ada sin, berarti ini koordinat polar ya, betul. Nah, kalau yang ini juga nama atau bentuk lain dari yang epsilon kayak RE pangkat I theta. Jadi sebelumnya kalau misalnya di Vismat di bab awal ya, kayaknya membahas tentang koordinat polar ya harusnya kalian. Nah, kemudian di sini ya udah tadi ya sudah saya jelaskan yang setinya itu atau yang sumbu X-nya itu bilangan real, kalau yang sumbu Y-nya itu adalah imajiner. Nah, nanti untuk yang harga mutlak Z-nya itu bisa dicari juga tuh. Untuk mencari besarannya itu bisa dengan menggunakan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, seperti kayak Pitagoras ya, kalau misalnya mencari sisi miring kan seperti itu. Dah, ini masih permulaan lah. Kemudian, nah lanjut contoh soal. Nah, contoh soalnya itu ini. Jadi, contoh tentukan fungsi u x, y dan v x, y dari fungsi z, di mana fungsi z-nya itu kan z kuadrat. Nah, sebelumnya, kalau misalnya kalian masih ingat ya, di integral lintasan kompleks, kan saya pernah menuliskan nih fungsi z atau fungsi dari bilangan kompleks, itu kan rumusnya apa, masih ingat nggak? U, X, Y ditambah I, V, X, Y. Nah, ini untuk persamaan umum dari bilangan kompleks ya, persamaan umum untuk bilangan kompleks, di mana kalau misalnya I itu berarti yang diikuti I itu adalah V ya, menunjukkan V. Jadi misalnya nih, apa namanya, misalnya gimana ya, 3X ditambah I 4Y. Nah, berarti kan otomatis 4Y-nya itu adalah V-nya, 3X-nya itu adalah U-nya. Jadi yang diikuti I itu adalah V gitu ya intinya ya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya. Nah, kalau misalnya di soalnya nih sudah diketahui fungsi Z-nya ini sama dengan Z kuadrat. Tentukan U sama V-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah jabarkan dulu Z-nya. Nah, Z-nya itu kan tadi sudah jelas ya dari yang slide pertama kan X ditambah Y, ya kan? Nah, barulah nih kita masukkan ke sini. Di mana FZ-nya itu kan sudah diketahui di soal ya. FZ sama dengan Z kuadrat. Ya udah berarti di mana Z-nya itu X tambah Y berarti tinggal disubstitusikan. X ditambah Y kemudian dikuadratkan ya. Nah ini kalau dikuadratkan kan jadinya gini. Saya tulis ulang dulu aja. Sorry sorry. Nah berarti ini X ditambah Y. Dan berarti X dikalikan X, X kuadrat. Ditambah X dikalikan Y. Apa? I X Y. Ditambah I X Y lagi, ya kan? Kemudian ditambah Y dikalikan Y. Ya, berarti kan sama aja kayak I kuadrat Y. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya. Nah, X kuadratnya tetap ditambah. Nah, ini I X Y-nya ada dua. Berarti kan 2 I X Y. Nah, I kuadrat itu berapa tadi? Satu. Minus Akar. satu. Iya, min satu. Iya, karena kan I itu kan akar dari minus satu nih. Kalau di kuadrat kan tinggal akarnya dihilangkan. Berarti tinggal minus satu ya. Jadi di sini nanti minus satu dikalikan Y ya. Ya udah minus Y gitu aja ya. Oh ini kuadratnya belum nih. Minus Y kuadrat. Gitu. Paham sampai sini? Nah ini kan sama nih, sama kayak ini.
Nah, ini penjabarannya saya aja. Nah, setelah itu, nah udah bentuk nih, sudah terbentuk ada X, ada Y, ada I-nya juga. Berarti kira-kira yang mana yang U, mana yang V? Kira-kira yang mana yo? Yang U, mana yang U? Coba mana yang U, mana yang V? U-nya itu X kuadrat, Mm-mm. Y kuadrat juga U ya Bu ya? Iya, Dan jadi Y kita, kuadrat. jadi kita lihat aja nih yang ada I-nya mana? Yang ini kan? Nah, yang ada I-nya yang ini nih. Berarti kalau yang ada I-nya, selain punyanya segerombolan ini adalah yang V. Ya, V, X, Y. Pokoknya kecuali I-nya ya, I-nya jangan diikutin. Terus yang ini, yang nggak ada I-nya, berarti dia yang U, gitu aja. Jadi di sini bisa disimpulkan U X, Y-nya itu X kuadrat minus Y kuadrat. Kalau yang V ini V ya. V X, Y-nya itu adalah 2X Y. Paham sampai sini? Udah kan kita disuruh menentukan U sama V ya. Berarti udah ketemu nih. U sama V-nya. Jadi yang memang kalian perlu nanti tuliskan ya. Kalau misalnya, oh kan kalian online ya. Tapi kan nggak boleh buka buku ya. Jadi yang perlu kalian tuliskan itu perlu kalian catat itu kalau misalnya fungsi Z atau fungsi bilangan kompleks ini ya persamaannya ya U ditambah IV gitu. Kalau Z itu X ditambah IY. Nah kalau FZ-nya itu diketahui ya udah pakainya yang sesuai dengan di soal gitu. Kalau yang diikuti dengan I itu berarti V. Dah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak teman-teman? Apakah paham? Kalau saya tidak Ibu. Paham, Bu. Yang lain mungkin Paham ya? Oke, kalau paham saya lanjut nih. Nah, nah, di sini ada aljabar bilangan kompleks. Nah, ini tuh seperti kalau kalian apa namanya kayak sifat-sifat bilangan gitu lah, misalnya kayak bilangan atau komutatif, sifat komutatif, sifat asosiatif dan sebagainya gitu ya teman-teman maksudnya tuh. Jadi sifat yang pertama itu kalau misalnya ada soal Z1 dikurangi Z2, kalian bisa menggunakan cara ini gitu maksudnya ya. Terus kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya ada soal perperan gitulah ya atau pembagian gitu. Bisa kalian menggunakan cara ini ya. Nah, cara ini itu gimana maksudnya? Jadi coba kita lihat ya, kita tinjau satu-satu. Jadi kalau yang nomor dua itu maksudnya gini, kalau misalnya ada soal yang menggunakan pembagian ya atau pecahan ya, kalau misalnya apa namanya di matematika itu kan biasanya X1 ditambah Y1 per X2 ditambah Y2 ini contoh aja. Nah, nanti kalau misalnya bentuknya kayak gini, kalian bisa eh, cara penyelesaiannya bisa dengan dikalikan aja ya. Dikali sama nih pecahan yang atau penyebut yang di bawah ini ya, yang sebagai penyebut ini kan X2 tambah Y2. Berarti kalian kalikan X2 tapi positifnya diganti menjadi negatif nanti dan sebaliknya gitu ya. Kalau negatif yang penyebutnya berarti nanti tinggal dibalik jadi positif. Berarti kan X2 dikurangi Y2 per X2 dikurangi Y2 gitu. Nah, ini cara menyelesaikannya ya. Jadi kalian lihat aja di penyebutnya itu bagaimana, tinggal dikalikan aja. Cuman dibalik lambangnya ya dari negatif menjadi positif dan seterusnya. Paham? Udah yang nomor dua tuh intinya gitu ya. Nah, kalau yang nomor tiga itu misalnya ada Z pangkat N, kemudian kalian bisa menggunakan cara ini R pangkat N
Kemudian cos n theta ditambah I sinus n theta. Kemudian kalau cara yang keempat bisa menggunakan cara ini. Tapi mungkin kemungkinan nanti akan menggunakan cara nomor satu dan dua lah kayaknya ya, insya Allah. Yang nanti banyak munculnya. Nah ini seperti ini namanya aljabar bilangan kompleks ya teman-teman. Contoh soal. Nah contoh soalnya itu sebenarnya ada dua ya. Nah yang pertama itu misalnya ini. Satu ditambah I kemudian dikuadratkan. Ya udah berarti kalian tinggal pakai penyelesaian matematika aja ya. Satu satu dikalikan satu, satu ditambah satu dikalikan I, satu I ditambah dan seterusnya lah ya teman-teman. Kemudian tinggal diuraikan. Satu ditambah dua I, kemudian nah I kuadratnya tinggal diganti menjadi minus satu. Udah, satu sama minus satu hilang, tinggal dua I. Atau bisa juga dengan menggunakan cara ini. Tapi kan kalau cara yang kedua ini kan terlihat lebih susah ya daripada cara yang pertama ya teman-teman. Jadi ya udah kalian pakai cara yang kalian pahami aja ya. Kalau ada yang sulit, kalau ada yang mudah kenapa cari yang sulit lah ya intinya gitu. Tapi kalau pakai cara yang bawah juga ya bisa nih. Ternyata jawabannya sama gitu. Nah, cara yang kedua atau soal yang kedua itu kan bentuknya pecahan ya. 2 ditambah I per 3 dikurangi I. Nah, cara yang tadi berarti kalau pakai aljabar yang tadi, berarti pakai sifat yang keberapa ya? Satu 2 3 4. Masih ingat Yang nggak? kedua Ibu. Yang ke? Betul, yang kedua ya. Nah, jadi tinggal dikalikan aja sama penyebutnya. Karena ini minus, jadinya di sini positif. Dan dikalikan nanti kayak perkalian pecahan biasa ya, atau perkalian apa ya ini namanya tuh persamaan variabel ya. Ini kalikan ini dan seterusnya nanti diperoleh ini ya. Kemudian yang bawah juga sama. Ini dikalikan ini dan seterusnya nanti diperoleh ini. Dah tinggal ini 6 ditambah 5i. Nah ini ada i kuadrat lagi. Berarti i kuadrat minus satu. Berarti 6 dikurangi satu itu 5. Ditambah 5i. Per. Nah ini i kuadrat juga kan minus satu. Minus kalikan minus berarti kan positif ya. Jadi 9 ditambah satu jadinya 10. Udah berarti 5 per 10 itu adalah setengah ya. Ditambah 5i per 10 itu adalah setengah i. Gitu. Paham nggak teman-teman? Kira-kira nih. Paham dan nih. Ada pertanyaan? Aulia paham. Oke. Nah, kalian coba nih. Kayaknya saya udah lama nggak ngasih soal latihan ya. Coba, sebentar. Apa? Nah, coba teman-teman. Ini dikerjakan hasilnya berapa? Coba ya. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, coba. Kalau ada yang udah dapet jawabannya bisa apa namanya tuh? Ketikan di chat juga bisa atau bisa lewat langsung aja ya, langsung menjawab juga bisa, terserah ya.
Bu hasilnya 7 per Berapa? 5 plus 7 per 6 5. per 5 Ibu. 7 per 5 ya. 7 per 5 plus 6 per 5 I. Oke, makasih Mas Saya, Royhan. Nanti kita tampung dulu ya. Coba ada yang saya ingin dapatnya itu, berpendapat Bu. lagi? Berapa 7 kali? per 5 minus 6 per 5 I. Oh, kalau Mas Gali 7 per 5 minus 6 per 5. Kalau Mas Royhan minus apa plus ya? Saya 7 per 5 plus 6 per 5 I. Oh ya, plus ya. Ini bedanya plus sama minus ya. Kalau Oke, saya, makasih Mas Royhan sama Mas Gali. Coba ada lagi. kalau saya 9 per 5 plus 6 per 5 Ibu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Aulia. Ada lagi yang ingin menjawab? Terima kasih loh teman-teman. Coba ada lagi nggak? Ini yang lain. Coba nih, 5 deh, 5 yang menjawab. Nanti saya lanjutkan. Salah deh, Bu. Nggak usah Ini Bu, saya takut-takut. 7 per 5 Bu, bener Bu. 7 per 5 Oh, 7 per plus 5. plus 6 per 5 I. Oke, Mbak Aulia 7 per 5 plus 6 per 5 ya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi teman-teman? Nggak ada nih. Ya udah deh. Kita bahas aja ya, coba bareng-bareng. Makasih teman-teman yang sudah berani menjawab ya. Pokoknya di sini kita latihan ya. Jadi tidak apa-apa salah. Yang penting kita berani mencoba ya. Oke, kita coba ya di sini. Berarti kan 4 ditambah I per 2 minus I. Berarti kan dikalikan 2 plus I per 2 plus I. Ini ya. Dah, kita kalikan nih seperti biasa. Nah, berarti 4 dikalikan 2 8 ditambah berapa? 4i, kemudian ditambah 2i, ditambah i kuadrat. Ini ya, per 2 dikalikan 2 itu 4. Langsung aja nih, 4 dikurangi i kuadrat. Ini ya. Dah, terus jadinya 8 ditambah 6. I kemudian plus I kuadrat ya ini ya. Jadinya minus 1 ya. Per 4 dikurangi I kuadrat. Berarti berapa nih? 5 ya. Plus 5. Karena kan minus minus 1. Dan 8 dikurangi 1. 7 plus 6 I. Per, ini 1 ya harusnya ya. Per 5. Ya betul ya. Tadi yang menjawab 7 per 5 ditambah 6i per 5. Pokoknya kalian menjawab salah satu dari ini pun sudah betul ya, teman-teman. Berarti tadi kali kali ya, yang tadi minus ya. Ya, Bu. Buru-buru, Bu. Iya, Aduh, nggak apa-apa. Tapi udah benar tuh sebenarnya tuh angkanya. Tinggal positif sama negatifnya ya, yang teliti lagi berarti. Nggak apa-apa, udah bagus. Oke, Iya. berarti eh lumayan paham ya. Insya Allah lah ya, lumayan paham ya teman-teman. Mau soal lagi nggak? Nggak ya, Pak I. Mau coba yang satu lagi deh, nomor 4. Ini yang gampang aja lah. Berapa ya? 2 ditambah I kuadrat. Jangan 2, 3 deh. 3 plus I kuadrat. Coba teman-teman dikerjakan. Kalau yang udah selesai bisa langsung menjawab, boleh.
6I, Bu. Siapa yang tadi menjawab? Saya Mbak. 6I. Oh, Fitri. Oke, makasih Mbak. Akhirnya ada yang baru nih yang menjawab 6I. Oke, makasih Mbak Fitri. Fitri siapa ya tadi ya? Fitri Kirana, Bu. Oh, Fitri Kirana. Oke, makasih. Oke, Fitri Kirana 6I. Mungkin ada yang ingin menjawab lagi. 8 plus 6 ibu. Iya, Bu. Oh, 8 Mas plus Galvin 6. 8 plus 6I. Oke, ada lagi yang lain? Sama, Bu. 8 plus 6I. Oke, Mbak Aulia, Mas Kali, Mbak Fitri ya, sama siapa lagi yuk? Ini ada yang menjawab lewat chat. Siapa nih? Oh, Mbak Fitri, oke. 8 plus 6I ya. Makasih Mbak Fitri. Nggak ada yang ingin menjawab lagi. Oke, makasih teman-teman yang udah menjawab. Kita bahas bareng-bareng ya. Berarti 3 plus I dikalikan 3 plus I ya, gini. Dan berarti 3 dikalikan 3 itu 9. Ya kan, ditambah 3I, tambah 3I, ditambah I kuadrat. Gini ya. Jadinya kan 9 plus 6I dikurangi 1. Jadinya 8 plus 6I. Betul yang menjawab ini ya. Tadi terima kasih teman-teman semuanya sudah betul menjawabnya. Sepertinya sudah lumayan paham ya untuk bab yang ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bu. Oke, kalau tidak ada bisa lanjut ya. Nah, kita masuk ke deret bilangan kompleks. Nah, kalau yang tadi ini kan masih bilangan kompleks aja ya. Bilangan kompleks kan yaitu ada I gitu ya, berarti itu bilangan kompleks. Kemudian kalau ini dalam bentuk deret gitu bilangan kompleksnya intinya itu. Jadi kita kan taunya biasanya deret yang biasa lah ya. Misalnya 2 ditambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Kalau ini deret bilangan kompleks ada II-nya lah gitu intinya. Nah, di sini kita akan menguji nih. Deret itu konvergen atau tidak. Nah, syarat konvergen itu rasionya ya, bedanya lah ya. Bedanya itu nanti kurang dari satu ya. Jadi row-nya ini kurang dari satu. Nah, row-nya ini cara mencarinya itu harga mutlak AN plus satu dibagi dengan AN. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu gini. N plus satu itu misalnya ya kalau di matematika misalnya itu suku ke-6 karena AN plus 1 ya yang di bawah itu misalnya suku ke-5. Kalau yang lain lagi contohnya AN plus 1 tuh misalnya suku ke-4 dibagi suku ke-3 gitulah ya intinya ya. Paham ya dan seterusnya. Nah, itu kayak kalau di matematika itu kalian kayak mencari bedanya lah ya. Jadi bedanya ini yang setelahnya dibagi dengan yang sebelumnya. Terus yang setelahnya dibagi dengan yang sebelumnya dan seterusnya gitu maksudnya ya. Maksud dari row itu tuh seperti itu ya. Em, Sebentar. Oke, nah itu kita akan menguji uji konvergen. Nah, kalian nanti bisa carilah ya untuk tambahan info bisa cari di Google. Jadi kalau konvergen itu syaratnya row-nya itu kurang dari satu. Cara membuktikannya itu adalah ini. Jadi yang pertama ya tulis di sini dulu aja deh. Row itu kan sama dengan limit.
N mendekati tak hingga. Kemudian di harga mutlak ini. Nah, kalau di sini, ini itu sama aja kayak yang ini. Ya, ini itu cara-caranya AN-nya lah ya. Nah, berarti yang setelahnya nanti tinggal ditambahin N-nya plus satu. Biar gini nih. Nah, biar kayak gini ya. Jadi nanti harga mutlak kita hampir sama kayak ini, cuma nanti N-nya itu plus satu gitu ya. Jadi satu ditambah I, kemudian pangkat N per 2 pangkat N plus satu. Kemudian tinggal diperkan ini kan per AN. Nah, berarti dibagi dengan ini. Yang ini adalah AN-nya ya. Berarti dibagi dengan satu ditambah I pangkat N per 2 pangkat N. Dah, kemudian sama rho-nya sama dengan limit N mendekati tak hingga dimutlakan satu ditambah I pangkat N per 2 pangkat N plus satu. Nah, ini tinggal dibalik aja ya. Dikali 2 pangkat N per satu ditambah I pangkat. Saya kayaknya kurang satu ya ini ya. Ini N plus satu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya yang ini N plus satu, ini N plus satu ya atas bawah. Ini berarti N plus satu. Dah, ini 2 pangkat N, ini itu satu tambah I pangkat N. Gini ya, bener nggak? Betul ya? Nah, setelah itu berarti rho-nya sama dengan limit. Nah, ini sebentar saya ganti warna. Nah, ini kan 2 pangkat N. Jadi ini nanti pasangannya ini. Tinggal dibagi aja ya. Jadi kalau dijabarkan itu gini. Berarti kan 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N plus satu. Berarti kan kayak 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat satu ya. Ya enggak? Jadinya kan sama tuh. 2 pangkat N plus satu tuh. Kalau dijabarkan kayak gini ya yang di bawah ya teman-teman. Terus ini tinggal dicoret nih. Nah, coret tinggal 1/2 ya. Berarti limit 1/2 ya. Tinggal yang ini. Yang satunya nih yang belum dicari. Nah, ini kita cari. Itu kan satu ditambah I pangkat N plus satu dibagi satu tambah I pangkat N. Ya, ini kalau dijabarkan, ini kita hapus dulu aja. Yang merah-merah ini ya, kalau kita jabarkan itu gini. Jadi satu ditambah I pangkat N dikalikan satu ditambah I pangkat satu. Sama aja ya. Dibagi dengan satu ditambah I pangkat N. Udah ini coret. Tinggal satu ditambah I pangkat satu ya. Udah kita dikalikan satu ditambah I pangkat satu. Ya udah kayak gini aja lah ya. Kalau ditulis jadinya nanti rho sama dengan limit N mendekati tak terhingga satu ditambah I per 2. Dimutlakan. Dah berarti tinggal rho-nya sama dengan akar 2/2. Nah ini caranya. Nanti saya jelaskan setelah page ini. Jadi akar 2/2 itu kan kurang dari satu ya. Kalau kurang dari satu berarti dia deret konvergen. Kalau misalnya lebih dari satu gimana? Nah, kalian coba nanti cari di Google ya. Gimana tuh kalau misalnya rho-nya lebih dari satu itu termasuk deret apa? Sampai sini paham nggak? Nanti yang akar 2/2-nya saya jelaskan nanti setelah page ini. Ada Paham, Bu. pertanyaan kira-kira? Paham?
Paham ya? Oke, saya jelaskan kenapa kok itu bisa jadi akar 2 per 2 gitu kan. Itu kan tadi awalnya 1 ditambah I per 2 ya teman-teman. Kok bisa nih jadi akar 2 per 2? Nah, caranya itu seperti ini. Hmm, nah, sudah saya jelaskan nih di sini. Jadi, kenapa muncul akar 2 per 2? Kan tadi awalnya kan ini ya, ya kan? Awalnya kan ini. Nah, dari sini itu kan sebenarnya, oh dari sini dulu nih, maaf. Dari sini dulu ya teman-teman. Awalnya kan 1 ditambah I per 2. Nah, kita bisa jabarkan menjadi setengah ditambah setengah I. Gitu kan sama aja ya. Nah, kemudian kita tadi kan saya sudah jelaskan nih. Berarti eh, eh, kalau misalnya tadi Z itu kan sama dengan X ditambah Y ya teman-teman. Nah, untuk mencari Z itu kan tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ya kan? Kayak nyari Pitagoras. Kalau dari ini yang setengah ditambah setengah I, kira-kira mana yang X, mana yang Y? X-nya 1/2, Y-nya Hmm? setengah I. Nah, betul. Jadi X-nya setengah, kemudian Y-nya itu yang ini ya, setengah doang ya. Jadi Y-nya itu intinya yang diikuti sama I, tapi bukan setengah I, tapi setengah ya Y-nya. Gitu ya. Jadi nanti Z-nya ini sama dengan akar dari ini dari sini. Jadi X-nya itu setengah, yang diikuti sama I itu adalah yang Y gitu. Kalau misalnya nanti setengah ditambah seperempat I, berarti setengahnya X, yang seperempatnya itu adalah yang Y gitu ya bedanya. Jadi nanti X-nya itu setengah dikuadratin ditambah Y-nya setengah dikuadratkan. Udah berarti akar dari 1/4 ditambah 1/4. Berarti akar dari setengah. Akar dari setengah itu sama aja akar 2/2. Makanya tadi hasilnya itu akar 2/2 teman-teman. Jadi hasilnya atau langkah-langkahnya itu seperti ini ya teman-teman. Gitu. Paham kira-kira? Ada pertanyaan? Paham. Paham. Oke. Kalau paham, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ini tuh udah sampai mana ya sebenarnya teman-teman? Nah, ini untuk deret pangkat bilangan kompleks ya. Kalau tadi ini kan cuma deret bilangan kompleks ya. Kalau ini deret pangkat bilangan kompleks ya teman-teman. Jadi di sini itu, nah, ada Z ditambah 1 dikurangi I pangkat N per 3 pangkat N kuadrat. Ini hanya FYI aja ya, untuk kalian aja ya. FYI. Jadi ini hanya deret pangkat bilangan kompleks. Jadi nanti ya seperti cara yang tadi ya, teman-teman. Cuma nanti saya sepertinya tidak saya keluarkan karena ini ya lumayan agak susah juga sih kalau yang ini ya. Jadi kita, tapi saya sudah cantumkan ya penjelasannya. Kita langsung saja ke sini. Nah, jadi untuk sebentar. FZ itu kan disebut sebagai kan FZ itu kan fungsi bilangan kompleks ya. Tapi FZ juga bisa disebut dengan fungsi analitik. Nah, fungsi analitiknya itu jika syaratnya ya, jika memiliki nilai turunan di setiap titik pada area tersebut. Intinya gini, syarat fungsi analitik yang di bawah ini ya, analitik ya maksudnya. Jadi syarat fungsi analitik itu yang ini ya, teman-teman. Ini yang kalian tuliskan ya, atau kalian ingat-ingat. Jadi syarat fungsi analitik itu do U per do X sama dengan do V per do Y.
Nah, kalau misalnya udah benar kayak gini, berarti dia termasuk fungsi analitik. Atau do V per do X sama dengan minus do U per do Y. Ya, itu berarti juga termasuk nanti fungsi analitik atau Riemann ya, Cauchy-Riemann ya. Di mana ini fungsi bilangan kompleksnya tuh ini ya. Kayak tadi lah, U ditambah IV ya. Kita langsung ke contoh soal aja. Nah, contoh soal. Jadi di sini yang diketahui apabila fungsi U x, y dan v x, y turunan parsialnya baik terhadap x maupun y. Jadi intinya f(z)-nya itu adalah fungsi analitik pada semua titik dalam suatu bilangan atau satu daerah bilangan kompleks. Jadi yang langsung gini aja ya, periksalah apakah fungsi z-nya ini sama dengan z memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, caranya yang pertama adalah kita tuliskan dulu. Ya, fz sama dengan z sesuai dengan soal ya. Dimana kalau misalnya kita tahu z-nya itu kan x ditambah y ya, kalau misalnya persamaan umumnya. Nah, kemudian u-nya ini kalau dari sini berarti kan yang x ya enggak. Kemudian v-nya berarti yang diikuti sama i, berarti v-nya itu yang y. Dan berarti ini u-nya ini adalah x. Kalau misalnya dari ini ya, dari X tambah Y, kemudian V-nya itu adalah yang Y. Dan kita periksa satu-satu sesuai dengan tadi ya, syarat tadi. Di mana do U per do X-nya dulu nih kita cari ya. Do U per do X. Nah, do U-nya kan ini nih, U-nya kan ini X. Nah, X diturunkan terhadap X, berarti kan 1, ya enggak? Kemudian U-nya ini diturunkan terhadap Y. Kalau U-nya ini terhadap Y, kira-kira hasilnya berapa? Eh, 0 ya kan? Karena di sini nggak ada Y-nya, cuman adanya X-nya aja. Jadinya makanya do U per do Y-nya itu 0. Kemudian kita lihat yang ini, yang V. Do V per do X. Berarti kan do V-nya itu adalah do Y per do X. Nah, ada X-nya nggak ada. Berarti dia hasilnya 0. Kemudian do V per do Y. Do V per do Y kan berarti sama aja kayak do Y per do Y ya. Sama dengan 1. Dan kita lihat dari hasil tersebut ternyata do U per do X itu sama dengan do V per do Y. Kalau dari sini berarti kan dia sama dengan 1 ya. Atau do V per do X itu sama dengan minus do U per do Y ya. Jadi dari hasil yang ini itu dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya, jadi dari soal tersebut dia memenuhi ya, karena memenuhi jadi dia termasuk fungsi analitik karena ya itu tadi sudah memenuhi syarat tadi ya sebagai fungsi analitik. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Paham nggak? Paham, Ibu. Oke, paham ya. Wah, udah ya. Udah nih. Mau coba latihan soal lagi? Nah, hari Boleh. ini kita belajar sampai ini aja lah dulu nggak apa-apa. Ya, sampai sini nanti kita pertemuan selanjutnya kan masih ada 2 pertemuan juga. Pertemuan terakhir latihan review sama latihan soal. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang teorema Lorentz sama residu ya. Coba kita latihan soal dulu nih. Sebentar. Nah, coba ini saya hanya bertanya turunan aja ya, bukan yang ini. Coba turunan kalau diketahui U-nya ini
Nah, kalian coba mencari do U per do X, kemudian do U per do Y, sama mencari do V per do X, dan do V per do Y. Coba teman-teman, kita latihan dasarnya dulu aja lah. Nih, coba latihan soal terakhir untuk hari ini. Kalau yang bisa jawab, ya bisa langsung tulis di soal, tulis di chat box juga bisa, langsung jawab juga bisa ya. Silakan, tidak usah malu-malu. Punya X pangkat 3Y, V-nya 2Y. Izin jawab, Ibu. Oke, silakan Mbak Aulia. Coba berapa Mbak Aulia? Do U per do X-nya itu 3X kuadrat. 3X kuadrat. Terus kalau yang do U per do Y, Do U per do Y-nya itu 1. 1. Terus kalau yang do V per do X, Do V per do X-nya 0. Terus kalau yang Terus do V per do Y, do V per do Y-nya 2. 2. Oke, makasih Mbak Aulia atas jawabannya. Coba mungkin yang lain ini saya keep dulu. Coba yang lain. Ibu, Bu, itu kurang Oke, kurang Y, Ibu. kayak gimana? Hah? Yang mana nih? Kurang ikut Y-nya. 3X kuadrat Y, terusnya X Kurang pangkat ikut. 3. Ini 3X kuadrat Terus, ya. Terus? ya, terusnya yang do U per do Y-nya Hmm, X pangkat 3. X pangkat 3. Udah, nggak ada revisian lagi. Oke, siapa tadi tuh yang mau jawab? Makasih Mbak Aulia. Siapa yang mau jawab lagi tadi? saya Bu, tapi sama sih Bu. Oh, sama kayak Mbak Aulia. Iya Bu. Oke, makasih Mas Royhan. Coba ada lagi nggak? Tidak usah takut salah. Sama-sama belajar ini. Gali. Tumben ini sekali diam lagi. Coba mungkin siapa lagi nih yang mau menjawab lagi? Cantika mungkin ada mau menjawab. Alivia, Ananda Kiki mungkin. Siapa nih? Oh, oh Fitri Kirana mana nih? Fitri Kirana ya tadi. Oh Alivia sama Bu, saya jawabannya kayak Aulia. Ibu, saya Ya. jawabannya juga sama kayak Aulia dapatnya. Oh iya, ini siapa nih yang jawab nih? Cutnya, Bu. Oh, cutnya ya. Oke, cutnya sama tadi yang menjawab di chat Alivia ya. Cutnya Alivia ya. Ini saya sambil mengetik. Fitri.
Siapa lagi yang mau menjawab? Fitri juga sama. Oke, terima kasih. Sudah nih, udah gak ada yang mau jawab lagi. Oke, kita langsung bahas ya, bareng-bareng. Nah, yang pertama do u per do x. Jadi do u per do x ya. Kita fokus ke yang u-nya dulu. Nah, karena diturunkan terhadap x, berarti kita fokus ke yang x-nya ya. X pangkat 3 diturunkan menjadi apa? 3x kuadrat. Y-nya tetap ya. Betul Mbak Aulia tadi sama yang lain ya. Jadinya 3x kuadrat Y. Paham ya? Kemudian tinggal do U per do Y. Tinggal fokus ke yang Y-nya ya. Fokus ke yang Y-nya. Berarti X pangkat 3-nya kita tulis lagi X pangkat 3. Y diturunkan terhadap Y menjadi 1 ya. Ya udah berarti X pangkat 3 kali 1. Sama aja kayak X pangkat 3. Kemudian tinggal do V per do X. Do V-nya kan ini nih. Ada nggak X-nya? Nggak ada. Jadinya dia 0 ya. Kemudian do V per do Y. Berarti fokus ke yang ada Y-nya. Berarti Y diturunkan terhadap Y jadinya 1. 1 dikalikan 2, 2. Betul ya jawabannya. Seperti yang teman-teman tadi sampaikan ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. eh saya mau tanya aja sih, mau tanya di luar ini Fismat. Kalian tuh udah jadinya gimana ya yang apa namanya besok PKM, keterampilan mengajar, praktek keterampilan mengajar, udah fix dosen-dosennya atau belum ya? Kemarin dari Bu Dwi udah turun sih Bu, dosen-dosennya. Udah turun terus gimana? Saya udah Udah dibagiin. ditentuin. Oh, udah ditentuin. Oh, yang Iya, Excel itu udah fix emang. yang apa Bu? Yang di itu ya, yang di spreadsheet itu ya katanya ya. Iya Bu. Tapi nggak tahu Bu, tapi kadang-kadang kan ganti-ganti lah. Oh, udah fix. Udah buatin surat belum? Hah? Belum ya kalau nggak Belum salah. Bu, kalau kalau nama dosen belum sang Iya, surat. surat ke sekolahnya doang Bu. Oh, belum ditulis, belum itu ngasih suratnya gitu. Baru surat biasa sih Bu, bukan yang ada nama dosen dan lain-lainnya gitu Bu. Oh, jadi kayak cuman yang penting udah membuat izin gitu ya ke sekolahnya kan ya. Iya Bu sudah. Nah, berarti udah fix ya. Berarti tinggal kayak memfikskan dosen-dosennya lagi ya. Ya paling ya minus satu lah kayak paling paling udah fix ya tuh dosen. Takutnya kalau sekarang tuh ada yang ya nanti berubah lagi, berubah lagi. Ya udah yang penting udah dapat sekolah aja lah ya. Yang penting teman-teman. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Kalian selamat istirahat, kan kalian juga pasti banyak juga ya sebenarnya tugas-tugasnya ya kan. Mau dikasih tugas nggak nih? Enggak. Bu, terserah Ibu Oh, boleh. aduh, aduh, kasih tugas. Ya, ya udah deh, kalau mau dikasih tugas ya nggak apa-apa saya kasih tugas. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau mau dikasih tugas ya udah deh. Bentar. Dikasih tugasnya sekarang apa besok aja ya? Udah sekarang aja lah ya. Kalian nanti mengerjakan nomor 22 sama 23 aja lah ya. Dua soal gitu. Udah, kalian mengerjakan di ini kayaknya buku BOAS ya. Halaman 672. Atau terserah deh pokoknya kalau nggak nomor ganjil genap juga nomor ganjil genap aja ya. Dari 22, 23, 34, 35, 48, 49, 56, 57 silakan kalian mengerjakan dua soal di antara
4 soal itu ya, teman-teman. eh Nomor ganjil sama genapnya sesuai nomor absen aja ya. Itu ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti itu bebas Bu, pilih nomor berapa yang Iya, penting sesuai name kita. iya betul. Ya, Bebas aja kasih Bu. lah udah. Yang penting nomor genap, ganjil gitu. Yang sesuai dengan absen ya. Misalnya kalau yang absennya ganjil ya berarti kamu milihnya ganjil. Jadi nomor 23 sama nomor 35 ya boleh. Nomor 23 sama 49 ya boleh. Yang penting nomor ganjil gitu. Gitu, ada pertanyaan? Yang penting 2 soal aja udah. Oke, makasih Bu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Berarti kita nanti silakan kalian agendakan ya untuk 2 pertemuan lagi ya berarti ya. Pertemuan terakhirnya untuk review sama latihan-latihan soal sama ya buat tambahan tugas atau tambahan apa ya penilaian. Karena kan kita Fismatnya insya Allah kalian online. Dah, ada pertanyaan? Nggak ada. Ada sih Bu. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, ya udah deh. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya pada hari ini. Selamat istirahat. Jangan lupa healing lah. Kan ini weekend ya. Makan enak gitu ya. Jangan terlalu stres. Kan kalian banyak tuh jadwalnya. Terus, oh kita berarti, oh kalian kan semester 6 ya? Nggak sempet healing. Oh, sedih. Kebanyakan tugas ya. Ya semangat ya. Emang kalian tuh yang paling tugasnya yang paling banyak tuh apa sih sebenarnya? Fisika nuklir Bu. Sama Nuklir medlit. Bu. Oh iya, Po. Ya medlit, Pometli tuh medlit papau Bapak tapi Firman ya? Oh, matanya Pak Fau. Ada yang Pak Fauzi, ada yang Pak Firmanul Bu. Astagfirullahaladzim. Iya ya kalian kayak semester 6 tuh banget ya kalian ya. Udah PKM juga nggak sih? Keterampilan mengajar maksudnya. Iya Bu. Terus statistiknya juga ya pagi hari itu nggak ya kuliah subuh. Aduh, aduh. Lebih aman ya kalian ya kuliah subuh ya. Aman Bu. Ya udah deh, udah istirahat istirahat, udah malam juga. Saya juga tadi baru sampai kosan jam berapa ya? Sampai rumah jam 7 saya juga. Setengah 7. Langsung ngajar kalian nih. Udah pokoknya kita jaga, jaga istirahat ya, jaga kesehatan maksudnya. Dah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Kak. Waalaikumsalam, wabarakatuh. makasih Terima Bu. kasih, Bu. Oke, izin live ya.